Utang Indonesia dari tahun ke tahun terus merangkak naik. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia hingga akhir Desember 2020 mencapai lebih dari 6.074 triliun rupiah. Penambahan ini sudah diprediksi sejak awal oleh pemerintah karena diperlukan anggaran sangat besar untuk menangani pandemi COVID-19. Utang Indonesia di tahun 2020 terdiri dari surat berharga negara yang mencapai 5.221,65 triliun rupiah serta pinjaman sebesar 852,91 triliun rupiah. Utang dalam bentuk pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar 11,97 triliun rupiah serta pinjaman luar negeri senilai 840,94 triliun rupiah. Bagaimana dengan tahun ini? Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan utang baru sebesar 1.654,92 triliun rupiah. Besarnya utang tak lepas dari membengkaknya pengeluaran pemerintah, terutama untuk penanganan pandemi COVID-19 yang dialokasikan sebesar 61,84 triliun rupiah atau 2,28% dari total belanja pemerintah di tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan APBN 2021 bisa menjadi landasan menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun 2021. Kita memasuki tahun 2021 tetap dengan optimisme yang tinggi. Karena kita paling tidak telah melewati tahun 2020 yang luar biasa dan merupakan shock yang tidak terjadi 100 tahun sekali. Dan Indonesia alhamdulillah dalam suasana yang relatif lebih baik. Pertumbuhan kita tetap lebih baik dibandingkan negara ASEAN atau G20 kecuali beberapa negara. Dan fiskal tools kita tetap kita jaga secara hati-hati dan prudent. Inilah yang akan terus menjadi landasan mengapa kita optimis, namun di sisi lain kita tidak boleh lepas dari kewaspadaan yang tinggi. Pemerintah optimistis dukungan untuk penanganan dampak COVID-19 termasuk soal vaksin bisa membawa perbaikan bagi pemulihan ekonomi nasional. Tapi yang kita semakin optimis adalah terakhir yang saya lihat angkanya indeks kepercayaan konsumen sudah berada di angka 92. Kemudian purchasing manager index juga sudah berada di angka 51,3. Ini sudah hampir mencapai normal sebelum pandemi. Peneliti senior Indef Eni Sri Hartati mengingatkan agar pemerintah menghitung apakah jumlah utang ini akan menyehatkan keuangan atau tidak. Hal itu bisa dilihat dari kemampuan bayar serta risiko utang. Kalau bunga dan cicilan hutang saja sudah lebih dari sepertiga penerimaan negara, bahkan kalau kita tambah lagi di 2021 nanti bertambah 1.600-an triliun, maka posisi bunga dan cicilan hutang ini pasti akan melebihi 30% dari penerimaan negara. Tentu ini akan menyulitkan kesehatan fiskal kita, terutama ruang fiskal kita pasti akan terganggu dan efektivitas dari utang juga akan menjadi terganggu karena seluruh negara di dunia tengah berupaya keras mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Keberadaan vaksin COVID-19 serta kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi kunci untuk memutus pandemi sekaligus memulihkan perekonomian. Tim Liputan Kompas TV. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada membengkaknya utang pemerintah. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia hingga akhir Desember 2020 mencapai 6.000 triliun rupiah. Apa yang harus diwaspadai pemerintah terkait utang yang terus bertambah? Kita akan membahasnya bersama staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat malam, Bung Justinus. Selamat malam, Mbak Sofi. Dan dosen senior Fakultas Ekonomi UI Jamester Simarmata. Pak Jamester, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Mas Justinus lebih dulu. Jadi yang jadi pertanyaan utama, masih amankah kondisi keuangan Indonesia saat ini? Ya, Mbak Sofi dan Pak Jamester serta para pemirsa, kalau aman itu diukur dari rasio, tentu kita bisa mengatakan masih aman. Karena rasio menurut Undang-Undang 17 2003 adalah 60%
dari PDB kita. Saat ini kita ada di level 38% dari PDB. Artinya masih cukup jauh dari batas maksimum undang-undang. Tapi pemerintah tetap berkeyakinan kita terpaksa menambah utang karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Ekonomi kita melambat, belanja kita meningkat karena COVID, jadi proyeksi kita, Mbak Sofi, tahun 2020 pendapatan negara itu turun 532 triliun. Sedangkan belanja kita naik sekitar 200 triliun. Itu setelah refocusing realokasi. Dengan demikian, mau tidak mau, demi menangani dampak pandemi, kita utang. Tentu ini bukan suatu yang dirancang atau disengaja, tapi betul-betul karena tidak ada pilihan lain saat ini. Oke. Kalau itu tadi Anda jawab dari berdasarkan rasio ya. Kalau dari sisi kemampuan fiskal sendiri bagaimana? Ya, dari kemampuan fiskal yang jelas Indonesia pasca reformasi tercatat tidak pernah default dalam membayar utang. Apalagi komposisi utang kita itu relatif aman karena dari 674 triliun tadi, sebesar 86% adalah surat berharga negara yang tenornya cukup panjang dan mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi imbal hasilnya pun dinikmati oleh warga Indonesia. Sedangkan 14% adalah pinjaman dengan suku bunga yang cukup moderat dan dengan tenor yang juga panjang. Lalu kita juga melihat selama ini dari rasio utang kita, dari debt service ratio kita, kemampuan membayar utang yang lebih spesifik lagi, Mbak Sofi, bunga utang ditambah cicilan pinjaman luar negeri, tercatat kita masih di level 23,8%. Tahun lalu 2019 kita di 18%. Ada peningkatan memang, tapi kita melihat penerimaan pajak kita memang terganggu di tahun 2020, terkontraksi 19%. Tapi kita percaya setelah pandemi berakhir, kita sekarang melakukan reform, kita optimistik penerimaan pajak akan kembali meningkat sehingga memperkuat optimisme kita untuk dapat membayar utang dengan baik. Pak Jameser,